Oke, karena sudah lumayan banyak yang masuk, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya, halo, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yoga Pertama Putra, saya dari Tumbu. Dan malam ini saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator pada kelas pembelajaran sinkronus kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu dan meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan kita malam ini. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan dulu nih sedikit ke teman-teman. Buat mengubah username dengan menambahkan asal universitas di belakang nama. Mungkin teman-teman bisa ganti dulu ya. Nama, terus strip, terus asal universitas teman-teman. Dan kalau teman-teman yang umum atau yang sudah bekerja, bisa ditambahkan dengan asal daerah saja. Dan kita kasih waktu beberapa menit ya untuk teman-teman mengubah namanya, username. Ini saya kasih contoh. Itu saya kasih contoh ya teman-teman. Oke, udah ada yang ganti nih beberapa. Oke, sambil nunggu semuanya ganti nama, teman-teman, saya mau tanya sedikit nih. Gimana tugas nonton video kemarin yang ditugasin oleh Mbak Salsa? Udah pada selesai kan? Dan mungkin kalau teman-teman pas kemarin nonton video di Tumbu dan ada pertanyaan, terus pas teman-teman tadi melihat tema dari pembelajaran kita malam ini dan teman-teman ngerasa kayak, wah cocok nih untuk ditanyakan di kali ini. Itu nanti bisa teman-teman tanyakan di sesi diskusi tanya jawab nanti teman-teman ya. Dan nanti akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Coba dong teman-teman komen kalau yang udah nonton dan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti. Oke, malam ini tuh kita akan membahas topik yang menurut saya sangat relevan dan penting,
khususnya buat kita yang punya minat di dunia wirausaha dan keberlanjutan. Tema kali ini tuh berbagi pengalaman memulai bisnis lestari dengan Agrindo. Melalui tema ini, kita akan belajar langsung nih dari pengalaman nyata bagaimana membangun bisnis yang tidak hanya secara ekonomi, tapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dan tentunya, pembicara kita malam ini tuh adalah sosok yang sudah sangat berpengalaman di bidang tersebut. Karena beliau sudah gabung ke kita, langsung aja kita perkenalkan beliau. Beliau ini adalah Presiden Direktur PT Prakarsa Jakarta dan Chairman of the Board di beberapa perusahaan. Antara lain PT Agrindo di Gresik, PT Daya Sentosa Rekayasa di Jakarta, dan PT PM Guntur di Malang. Selain aktif di dunia bisnis, beliau ini juga merupakan CEO founder Melati Nusantara, serta coach di Diplomat Sukses yang membimbing banyak anak muda dalam mengembangkan potensi diri dan usaha. Nggak cuma itu, teman-teman. Dalam organisasi, beliau ini juga aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Industri Strategis Logam dan Mineral di Kadin Indonesia, serta Wakil Kepala Bidang UKM dan Koperasi di Apindo, National Board. Pendidikan beliau ini juga sangat menginspirasi loh, teman-teman. Beliau ini menempuh Doctorate in Economics di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, meraih Master of Management di Universitas Erlangga, dan Bachelor of Science dari Indiana University, Amerika Serikat. Tak hanya itu, Dr. Arif ini juga banyak terlibat dalam berbagai inisiatif keberlanjutan, termasuk menjadi bagian dari tim penulis panduan investasi lestari, serta berperan dalam program transformasi bisnis lestari bersama UNDP yang membantu UMKM bertransformasi menuju bisnis berkelanjutan. Tentu dengan pengalaman yang begitu luas dan peran yang sangat besar dalam mengembangkan konsep bisnis berkelanjutan di Indonesia ini, saya yakin sesi malam ini tuh akan memberikan banyak inspirasi dan wawasan baru buat kita semua. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Arif Budiman, kepadanya kami persilakan. Oke, selamat malam, selamat sore semua. Ini senang sekali nih bisa sharing pengalaman ya. Nah, saya minta ini yang lahir tahun 2000 ke bawah, tolong kasih emoji. Yang lahir tahun 2000 ke bawah. Oh, ada satu orang luar biasa. Ada yang ngechat juga. Oke, ada beberapa ya. Oke, nah jadi saya mulai di perusahaan, saya sharing hari ini tentang PT Agrindo ya. Saya mau sekalian sama share screen ya. Bentar ya. Nah, oke. Oke ya. Oke, jadi saya ini mulai take over company PT Agrindo itu di tahun 97. Sebelum waktu itu Indonesia udah mulai krismon ya, udah tanda-tandanya jatuhnya di 98. Jadi saya udah mulai di sana, memulai karier saya. PT Agrindo ini di area ini, oke. Nah, ini sedikit tentang saya ya, tadi udah disebutkan. Nah, PT Agrindo ini didirikan tahun 76. Lokasinya itu kalau saya bilang walaupun namanya Gresik ya kabupatennya, tapi itu Surabaya coret. Jadi lebih dekat ke Surabaya karena ini posisinya tidak di ibu kota kabupatennya ya. Jadi kalau melewati batas Surabaya dan Gresik itu kira-kira masih sisa berapa ya, 1,5 kilo lah kurang lebih. Jadi saya lebih sukanya ini daerahnya Surabaya coret. Nah, memproduksi mesin pertanian itu selalu menjadi fokus kita. Jadi tujuan perusahaan itu pada saat mendirikan memang mau bikin pabrik mesin pertanian. Nah, pabrik mesin pertanian kita itu di seluruh grup itu mulai dari persiapan lahan, kemudian perawatan, panen,
sampai processing, dan kita fokusnya itu lebih ke yang namanya rice production, ketahanan pangan di bidang beras. Jadi kalau adik-adik sekalian makan beras itu mungkin 70% sampai 90% itu pasti menyentuh mesin yang kita buat. Dan kebetulan PT Agrindo ini pabrik mesin alat pertanian yang terbesar di Indonesia, ya. Bisa ke websitenya www.agrindo.com atau Instagramnya agrindo.pt, TikToknya juga sama. Nah, kenapa kita bergerak dari sini? Karena founder kita itu dia pernah bilang, jadi founder kita itu Bapak Tan itu memulai usahanya tahun 1942, jadi sebelum Indonesia merdeka, dan itu sudah membuat alat-alat pertanian. Ya, dulu kita mulai dari mesin giling kopi, mesin ngelepasin pulpnya kopi. Jadi kalau cherry kopi itu ada kulitnya di luar. Untuk misahkan itu udah pakai mesin kita, dan kita bahkan tahun segitu sudah manufacture untuk perusahaan dari Inggris. Jadi mereknya merek Inggris, diekspor ke Inggris dan dijual di Indonesia. Ya. Nah, dari dulu grup kita itu selalu kalau ngomong soal mesin itu harus punya quality, ya, teknologi dan inovasi. Quality itu apa? Pak Tan selalu bilang, mesin ini adalah barang modal untuk para petani. Kalau kualitasnya nggak bagus, cepat rusak, ya. Itu mereka belum balik modal, udah harus beli lagi, jadi nggak mau, ya. Kemudian dia bilang teknologi. Teknologi itu apa? Jadi ceritanya desain awal yang dari Inggris untuk mesin membuka kulitnya kopi itu keluar di itunya setelah dimasukkan kan bentuk cherry coffee, keluarnya itu biji kopi yang masih melekat kulit arinya, dan dagingnya itu keluarnya di satu output gitu. Nah, sama Pak Tan ini dimodifikasi, jadi keluarnya antara dagingnya itu, daging cherry-nya sama biji kopinya itu udah misah gitu. Nah, terus dia membuat mesin-mesin yang lain, itu inovasi ya. Jadi kalau zaman dulu itu poles ya, moles beras itu pakai abrasif ya, pakai besi gitu ya, dipoles. Problemnya banyak yang pecah berasnya. Nah, sama Pak Tan ini dia mikir kenapa nggak pakai batu. Jadi waktu itu nggak punya teknologi tahun 40-50-an itu nggak ada kayak sekarang apa model batu gerinda gitu ya. Jadi sama Pak Tan dia ambil batu kali terus dibentuk seperti gerinda untuk polesnya. Jadi semacam-macam ini yang selalu dilakukan. Bisnis kita tahun 42 dengan itu namanya PM Guntur yang ada di Malang. Terus tahun 76 kita buka di Gresik dengan PT Agrindo itu. Itu kenapa bisa eksis sampai sekarang? Karena berkat dukungan adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian sampai sekarang masih makan beras kan ya? Masih makan nasi kan ya? Kalau beras mungkin nggak dimakan, itu makanannya ayam itu. Jadi masih makan nasi, jadi kita masih ada bisnis. Jadi kata-kata yang selalu diucapkan oleh beliau adalah tidak peduli seburuk apapun tingkat ekonomi kita, pertanian akan tetap jalan terus. Itu omongannya beliau. Ya. Terbukti kan, ekonomi Indonesia yang lagi lesu, pertanian masih jalan. Ya. Jadi karena kita harus makan, dan bahkan ini yang namanya food security itu menjadi bukan sekedar isu nasional, tetapi juga
menjadi isu internasional. Ya, saya ada cerita sedikit nih soal teknologi ya dan inovasi. Tahun 80-an, mendekati tahun 90-an, traktor yang ada di Indonesia, traktor tangan ini, itu semuanya masih cuman bisa jalannya lurus. Kalau mau belok itu harus diangkat, terus diputar gini. Itu traktor zaman dulu. Agrindo adalah traktor pertama di Indonesia yang udah pakai kopling. Jadi kalau belok tinggal ditekan satu sisi gini dia bisa belok. Ya, itu saya bilang inovasi. Terus kita udah mikirin teknologi inovasi, kita udah mikirin gimana traktor itu dipakai oleh petani itu agronomiknya bagaimana. Jadi kalau mungkin pakai bajak lain belum 1 hektar udah pegel-pegel, kalau kita harus mungkin seharian bajak badannya nggak terlalu pegel karena posisi ketinggian kita pikirkan, beloknya udah nggak perlu diangkat, mesinnya sampai kita ngukur koplingnya itu beratnya berapa supaya tangannya itu nggak capek gitu ya. Kalau gripnya terlalu kuat, problemnya adalah nanti pegelnya di pundak sama di belakang itu. Jadi kita udah mikirin sampai seperti itu. Nah, framework untuk sustainability itu semuanya mengacu bukan ESG ya. Bukan SDG tapi ESG. Environment, social, dan governance ya. Environment itu lingkungan, Indonesia udah aturannya banyak ya, termasuk kalau manufacturing itu dilihat dari KBLI-nya, KBLI-nya risiko rendah, menengah atau tinggi, sehingga izinnya juga berbeda. Ya. Kemudian kalau sosial itu sekarang mikirnya bukan dampaknya terhadap profitabilitasnya perusahaan saja, tapi bagaimana terhadap karyawan, terhadap sekitar itu juga dipikirkan gitu. Jadi bukan sekedar CSR sekarang, malah mikirnya lebih dalam. Nanti saya akan cerita lebih lanjut ya. Yang terakhir itu governance. Governance ini berfokus sama kayak orang ngeklaim, oh kita 40% karyawannya wanita gitu ya. Jadi kalau di SDG ngomongnya gender equality gitu. Dilihat aturan apa yang bisa mendorong untuk karyawan wanita bisa naik. Ada kesempatannya itu sama dengan laki-laki. Jadi dilihat. Ya. Jadi nggak sekedar ngomong ngeklaim tapi harus ada aturan perusahaan yang tertulis gitu ya. Nah, terus kalau dari itu sisi tata kelolanya ya. Kalau dari perspektifnya itu teori yang paling sering dipakai itu namanya triple bottom line. Ya. Triple bottom line ini kalau baca bukunya ya, ada bukunya ya. Itu dimulai dari planet, people, profit gitu ya. Tapi saya ngelihatnya kebalik. Ya. Kalau perusahaannya nggak untung, ya kita nggak bisa tidak bisa mensejahterakan karyawan dan sosial lingkungan yang masyarakat di sekeliling kita, gitu ya. Kalau perusahaannya nggak untung nggak bisa, ya. Kalau perusahaannya itu tidak untung, nggak bisa menjaga planet. Mau nanam pohon, nggak punya duit karena rugi gitu. Jadi menurut saya perspektifnya dari kacamata pengusaha itu kita harus mempunyai norma untuk menjaga untuk people ya, untuk karyawan, masyarakat, dan planet untuk menjaga sustainability dari impact kita. Itu kita harus profit. Kalau enggak, rugi setahun, rugi 2 tahun, rugi 3 tahun, modalnya habis tutup, impactnya habis, enggak ada. Ya,
Jadi teman-teman nanti yang kebanyakan kalau anak-anak muda ya Gen Z, millennials itu mikirnya socialpreneur. Socialpreneur itu eh, jadi yang ngitungnya cuma dampaknya aja, profit nggak ada, nggak perlu gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi ada eh, ada sekarang aturan baru mungkin 2 tahun yang lalu waktu COVID tuh ya. Itu ada namanya PT apa Social Enterprise namanya. Social Enterprise itu keuntungannya 5 sampai kalau nggak salah 50% itu bisa disumbangkan untuk perusahaan yang punya SDG ya. Jadi dari aturan itu saja kita tahu bahwa kalian harus untung dulu gitu ya. Jadi ini yang mungkin yang eh, anak apa teman-teman harus adik-adik sekalian harus mengerti bahwa how to maintain the impact, matriksnya bisa jalan terus, bisa meningkat kalau kita punya untung. Kalau enggak, misalnya perusahaan nggak untung, biar karyawan aja nggak ada, ya people-nya nggak sama people-nya yang dalam karyawan kita aja nggak bisa jalan, apalagi kita ngomong di sekitar kita gitu ya. Tuh. Jadi ini framework sama perspektifnya. Nah, saya akan bagi nih part 1 dan part 2 gimana PT Agrindo itu memiliki transisi ya. Transisi dari segi green-nya. Oke. Oke. Nah, teman-teman sekali, adik-adik sekalian, eh, pendiri dari PT Agrindo itu namanya Pak Budi Santosa ya. Pak Budi Santosa itu dia nggak seneng sama bagaimana Indonesia mendidik pendidikan di Indonesia. Karena apa? Kalau lihat di gambar yang kanan atas itu gambar-gambar seperti ini udah didoktrin mulai SD. Jadi saya dulu kalau SD selalu ada doktrinasi namanya industri mengakibatkan pencemaran lingkungan. Industri waktu SMP SMA nggak pencemaran lingkungan aja tapi memproduksi greenhouse gases yang melubangi ozon gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya nggak benar. Industri itu bisa memproduksi untung dan bertanggung jawab oleh lingkungan gitu. Nah, yang dilakukan adalah di PT Agrindo itu eh, untuk hal-hal ini ya, kita eh, membuka pabrik kita untuk menjadi open for education. Ya, di pabrik kita itu ada lebih dari 600 pohon mangga, ya, banyak buah-buahan. Ada lebih dari 200 kelapa. Kemudian kalau lihat di foto kita yang kanan nih, itu ada banyak binatang ya. Kita punya rusa ya, tipenya jenisnya Timorensis, jadi rusa asli Indonesia itu dilepas di pabrik. Jadi keliaran itu. Keliaran di pabrik, terus kita menyediakan banyak tempat-tempat yang hijau, lapangan-lapangan kecil gitu ya, yang hijau supaya rusa-rusa ini bisa makan di sana, makan sendiri. Ya, jadi kita mau oh ada lagi banyak bunga-bunga anggrek kita tanam, kita pasang ya. Jadi orang kalau ke tempat kita itu merasa ini pabrik apa kebun binatang gitu. Ya. Terus kita punya di water treatment kita tuh, kita recycle air kita ya. Itu ada ikan. Dan itu kalau weekend karyawan banyak yang mancing di sana gitu. Atau kalau udah pulang kerja boleh mancing di sana untuk ya mau dimakan di rumah gitu ya. Eh, jadi kita buktiin bahwa
kita itu bisa berdampingan dengan yang namanya industri dan lingkungan gitu. Ini jauh sebelum ada aturan lingkungan macam-macam loh. Bayangin tahun 80 itu udah ngelakuin seperti ini. Terus tahun 80 pertengahan kita merubah boiler kita. Jadi ada satu proses kita perlu boiler pemanasan. Asalnya batu bara, kita ganti dengan biomass. Nah, kenapa di biomass? Itu berangkat dari kota Surabaya itu punya masalah dengan ranting-ranting pohon yang di trimming. Ranting-ranting pohon yang di trimming itu permasalahannya buangnya nggak tahu kemana gitu. Terus kebetulan, nah ini lucu juga kalau kita bilang innovation ya. Kalau ada adik lihat yang digambar di kiri bawah, itu adalah bekas lokomotif batu baranya kereta api. Kita modifikasi karena zaman 80-an itu biomass boiler itu nggak umum. Jadi kita memodifikasi dan bisa dipakai sampai sekarang. Kita udah biomass, makanya kita punya ISO 14000 ya. Jadi kita punya 3 ISO, quality, environment, sama safety and hazard, itu K3 ya. Nah, ini tadi kita ngomong lingkungan ya. Sekarang kita ngomong soal perspektif sosialnya bagaimana. Semenjak pabrik ini berdiri, kita punya aturan bahwa kita akan prioritaskan kandidat yang di sekitar kita. Jadi kalau ada kelurahannya sama, ya kita prioritaskan. Ada yang kecamatannya sama, misalnya ya kita prioritaskan. Atau kabupatennya sama, kita prioritaskan. Jadi selalu memprioritaskan yang namanya nearby community. Itu saya bilang tadi yang governance-nya itu di situ. Jadi gimana sebuah industri itu ada dan bisa berimpact pada sosial ya di nearby. Ya. Terus waktu itu tahun 78 fasilitas kesehatan puskesmasnya itu jauh. Jadi di situ nggak ada, di desa itu nggak ada. Kemudian gedung pertemuan ya atau balai desa kayak pendopo balai desa itu juga sangat kecil, minim. Jadi yang dilakukan Agrindo adalah kita membangunkan balai desa dan puskesmasnya untuk mereka supaya ada pelayanan kesehatan di desa itu gitu. Jadi kalau mau ke puskesmas itu dulu harus 24 kilo gitu, di desa itu. Nah, terus yang ketiga kita open buat research dan education collaboration. Jadi dari dulu, dari mulai berdiri itu anak SD datang lihat pabrik, anak SMP, SMA, magang kuliah, research bersama, itu kita lakukan sampai sekarang. Ya, nggak semua orang mau melakukan seperti ini, takutnya rahasianya bocor. Ya, jadi ini bagaimana berdampak. Yang terakhir yang saya sudah cerita tadi, kita pakai biomass fuel gitu ya. Nah, trennya sekarang ini kayak PLN nih, untuk reduce emisi, dia udah nyampurin batu baranya dicampur dengan 10% biomass gitu. Kalau kita udah lama pakainya. Ya. Oke. Nah, ini part 2 tahun 2000 sampai sekarang. 2000 sampai sekarang itu ada beberapa perubahan ya. Yang nomor 1, plastik itu nggak boleh masuk ke dalam fasilitas pabrik. Jadi kalau orang datang ke tempat kita mau ngirim, nggak boleh pakai plastik bag ya. Kresek itu nggak boleh. Harus pakai spons itu atau pakai kardus gitu ya untuk masuk. Kalau bawa plastik kita catat, kemudian keluar harus bawa balik, gitu ya. Terus nggak beli
biasanya kalau di kantor itu kan pasti ada apa ya, mineral water yang gelas, yang botol gitu ya. Di tempat kita udah nggak ada. Jadi kita stop pembelian dan nggak boleh beli. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah semua karyawan kita kasih tumbler. Waktu itu terus banyak tempat yang kita sediakan kita rubah dengan galon aqua, dengan galon mineral water. Ya. Jadi bisa ngisi sana, bawa sendiri. Itu jadi akhirnya jadi lifestyle ya. Jadi lifestyle. Terus kalau tamu datang, kita kasih jug gitu ya apa kayak ceret gitu yang dari kaca isinya air sama kasih gelas kaca. Jadi ya mereka minumnya seperti itu sekarang kalau tempat kita. Ya. Terus yang kedua yang kita lakukan kita membuat ruangan untuk nursing room. Jadi untuk ibu-ibu yang harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan harus menyusui, kita sediakan ruangan khusus gitu yang bisa dipakai untuk menyusui dan daycare facility. Jadi kadang-kadang nih generasi muda nih mau kerja tapi anaknya masih kecil, nggak bisa ditinggal, akhirnya resign dari pekerjaan karena nggak ada fasilitas di kantor gitu. Kalau di tempat kita, Anda bawa anak Anda, taruh di kantor, ada yang jaga nggak masalah. Ya, jadi nanti akhirnya terjadi community nih. Ada 2-3 anak kecil, mereka patungan, bayar satu orang untuk jaga, akhirnya lebih murah pada punya sendiri satu gitu. Jadi juga benefiting juga dan ini banyak diminati sama itu sama ibu-ibu yang muda-muda itu ya masih terutama yang nyusuin gitu ya. Nah, yang ketiga kita target kita itu salah satu dari berapa 30 perusahaan di Indonesia yang menandatangani waktu B20 tahun 2022 itu kalau kita bakal net zero. Ya, karbon net zero. Jadi kita ini merencanakan untuk 30% dari listrik yang kita butuhkan itu terinstall dengan solar panel sebelum tahun 2030 ya. Kenapa? Karena ini bakal cost reduction. Ya. Nah, terus tapi gini ya, jadi investasi kita soalnya untuk nurunin karbon emisi itu nggak banyak gitu. Yang mungkin orang taunya solar ya, solar panel ya. Kita mengganti berapa ya? 40 mesin kita dengan 2 mesin baru. Ya. 2 mesin baru itu total electricity listrik yang dibutuhkan itu jauh di bawah gitu. Jadi bisa menambah kapasitas, mempercepat proses. Jadi ini saya bilang R&D processing ya. Itu juga bisa menghemat energi. Ya. Nah, tujuan mesin baru itu adalah untuk lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Ya pasti lebih murah kalau 40 lawannya 2. Dari operatornya aja kalau 2 mesin cuma 2 orang. 40 mesin 40 orang gitu. Jadi kita bisa kalau kita berpikir kreatif ya. Sebetulnya transisi ke hijau itu juga menguntungkan untuk perusahaan. Kendalanya memang investasinya. Untuk beli mesin 2 itu kan mahal banget gitu ya. Tapi kita hitung-hitung dengan penghematan yang kita punya, itu 3 tahun udah kembali, 3-4 tahun. Setelah itu kita ada additional income ya, karena cost-nya udah nggak dibayar lagi. Jadi it's cost saving, it's cheaper gitu ya. Nah, yang lain itu kita memberikan scholarship ya, beasiswa untuk edukasi dari SD sampai
master. Ya, SD sampai master degree itu untuk keluarga dari pegawai ya. Surrounding community itu biasanya kita desa yang di sekitar kita kasih juga. Kemudian kita mau Indonesia ini maju, jadi kita juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di 3T ya. 3T model beasiswanya kita tarik mereka ke Surabaya untuk kuliah di Surabaya. Kenapa? Karena kualitas pendidikan di Surabaya biasanya lebih bagus daripada yang di 3T. Dan saya mau mereka itu pendidikan lebih bagus, networknya ada, pengalamannya juga ada, kesempatan magang itu ada, luas gitu kan. Jadi harapan kita setelah mereka lulus, mereka bisa kembali ke daerah masing-masing dan bisa berdampak di daerahnya gitu ya. Oke. Nah, dari semua yang kita lakukan, itu dari sharing saya, transisi hijau itu harus dimulai dari mindset pemimpin. Ya, Pak Tan itu udah memikirkan, Pak Budi sudah memikirkan, kemudian saya itu secara tidak sadari, bayangin mulai tahun 42 nih, udah mikirin soal transisi ya ke hijau. Indonesia ini kalau transisi ke hijau, kalau ngomong hijau ya green, itu udah lahir udah kayak gitu, cuman kita nggak sadar ya. Contohnya apa? Contohnya Anda kalau beli nasi bungkus, ya, zaman dulu nasi bungkusnya apa? Dibungkus pakai apa? Daun pisang, ya. Kemudian beli tape pakai besek, ya. Terus beli kacang pakai koran bekas, ya. Kita dari dulu udah kayak gitu kok. Hanya kita itu nggak sadar. Sekarang ini aja pakai nama istilah jadi keren. Ya, Pak Budi selalu bilang sama di perusahaan, teknologi bisa dibeli, sistem bisa dicontoh. Tapi mindset pemimpin itu yang menentukan arah perubahan. Ya. Jadi kalau mau berubah harus dari adik-adik sekalian sebagai pemimpin gitu ya. Transisi hijau tidak dimulai dari pabrik, tapi dari kepala dan hati mereka yang memimpinnya. Ya. Nah, kenapa penting? Karena keputusan strategi itu di tangan pemimpin. Ya, contohnya investasi, produksi, culture atau budaya kerja itu yang menentukan pemimpin. Mindset hijau itu harus menjadi pemikiran itu untuk sebagai peluang bukan beban, ya, sebagai peluang. Ini contoh ya, Amazon itu invest ke Indonesia untuk data center. Dia itu butuh kalau nggak salah 2 gigawatt gitu. Yang diminta Amazon itu apa? Amazon minta PLN listriknya harus menyediakan 2 gigawatt dari energi terbarukan. Akhirnya PLN invest di tenaga surya apung itu yang di Jawa Barat untuk supaya Amazon mau invest di sini. Ya, itu peluang loh. Kalau PLN-nya merasa, aduh beban nih investasi lagi, Indonesia nggak dapat investasi asing, terutama dari Amazon. Kalau Amazon invest di Indonesia berarti keren kan? Oke. Kemudian pemimpin yang berpikir hijau akan menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab. Ya.
Adaptif itu apa? Adaptif itu biasanya organisasi itu ada aturan baru, ada permintaan dari customer baru. Itu harus agile ya, harus bisa berubah. Ya, inovatif gimana? Ya inovatif itu bukan ngakali gimana gampang untuk bisa menyelesaikan, tapi bagaimana the best way, strateginya bagaimana untuk bisa memperoleh peluang atau bisa menyelesaikan masalah. Kemudian bertanggung jawab itu ngomongnya integrity ya. Governance-nya bagaimana, terus bertanggung jawab sama lingkungan, sama sosial, sama planet ya, planet, people, itu ya harus tanggung jawab ke sana ya. Nah, kalau Anda bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau nanti Anda memimpin sebuah perusahaan, saya kasih kerpean, hint ya, atau kalau bahasa anak sekarang itu spill, saya kasih spill nih. Pemimpin yang punya mindset hijau itu harus punya ciri-cirinya, visioner, kolaboratif, tanggung jawab sosial, dan berorientasi sosial. Ya, bayangin yang dilakukan Pak Budi Santosa waktu membuat sebuah pabrik sudah mikirin namanya lingkungan. Ya, udah mikirin jangka panjang. Mungkin kalau orang dulu mikirnya ngapain sih buang-buang uang pelihara rusa atau apa gitu ya. Eh ya visioner ke depan nggak bisa nih. Kita maunya seperti ini ke depan bakal seperti ini gitu. Dan terbukti sekarang ya. Terbukti. Kolaboratif membuka ruang untuk inovasi lintas bidang ya. Kolaboratif. Jadi kalau eh, pimpinannya, pokoknya saya mau gini tapi nggak ngasih kesempatan timnya untuk bisa partisipasi atau memberikan ide, itu biasanya bukan ciri-ciri pemimpin yang mindsetnya hijau. Terus punya tanggung jawab sosial, jadi memastikan bisnis ini bermanfaat bagi manusia dan bumi. Ya, itu penting sekali. Impactnya apa? Impactnya apa? Selalu kayak gitu ngomongnya. Ya. Terus berorientasi dengan solusi. Jadi melihat krisis sebagai kesempatan untuk berinovasi. Ya, kalau nggak mau inovasi, perusahaannya bangkrut. Ya, karena nggak bisa keep up dengan perubahan zaman. Ya, oke, next. Nah, sebagai penutup, ini renungan ya untuk hari ini. eh, Direnungkan segala perubahan besar selalu dimulai dari cara kita memandang dunia. Kalau dulu ekonomi hanya berbicara soal laba, hari ini dunia menuntut lebih. Kita harus bicara tentang makna, tentang dampak, tentang keberlanjutan. Dunia membutuhkan kalian, generasi yang berpikir jernih, bertindak berani, dan hidup dengan tujuan. Setiap orang punya tempat di ekonomi hijau, mulailah dari diri sendiri. Kecilkan ego, besarkan dampak. Nah, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic, atau kalau yang ada kendala di mic-nya, boleh langsung ajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan satu persatu. Silahkan teman-teman.
Oke, sudah mulai ada yang masuk pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Sarah ya. Sarah tanya bagaimana respon masyarakat atau pasar terhadap produk lestari yang dihasilkan. Oke, pertanyaan menarik. Jadi saya mau bagi dua ya. Kalau di Eropa, produk lestari itu punya market tersendiri di mana harganya itu harga premium. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu agak beda. Indonesia itu marketnya walaupun itu apa yang generasi-generasi muda sekarang itu udah apa istilahnya udah melek yang namanya impact ya, yang suka story ya, kayak dua nyam ya. Dua nyam itu dijual sama IKEA global, itu hasil pembinaan ibu-ibu menganyam daun pandan di sana gitu. Kearifan lokal yang dipakai. Diajari cara yang bagus supaya seragam macam-macam dengan motif anyaman khusus. Akhirnya bisa dijual gitu. Ya, dijual dan itu orang Eropa, milenial, Gen Z suka sama story-story yang seperti itu, impact dampak. Kalian dilahirkan dengan itu. Ya. Masalahnya market Indonesia itu price sensitivity-nya tinggi. Ya, saya kasih contoh ya. Eh, baju yang dapat B Corp certification, B Corp itu adalah sertifikasi kalau itu sustainable. Itu ada namanya sejauh mata memandang, ya. Itu harganya t-shirtnya hampir 3 kali kalau saya beli Uniqlo. Pasarnya ada, tapi nggak sebanyak itu gitu. Kalau di luar negeri harga segitu oke gitu, ya dengan bumbu-bumbu. Jadi tanggapannya bagus, tapi kalau di Indonesia belum tentu mereka akan membeli karena price sensitivity-nya itu sangat tinggi. Terus yang satu lagi sukacita itu ceritanya sama tuh, ya dibuat dari ditenun dari cotton organik di Momere kayak gitu, ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Oh iya Pak, kemarin sebelum Zoom juga ada yang japri ke saya pribadi Pak, ingin disampaikan ke pemateri pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacain aja ya Pak. Oke, silakan. Yang pertama tuh ada dari Muhammad Sukron. Dia bertanya mengenai implementasi people dan planet dalam bisnis. Kata dia, saat ini banyak coffee shop yang mulai mengusung konsep keberlanjutan. Misalnya dengan mengurangi single use plastik, menggunakan packaging ramah lingkungan, atau bekerja sama dengan waste management. Namun seringkali inisiatif ini membuat harga produk menjadi relatif lebih tinggi dibanding brand besar atau franchise yang memiliki skala produksi lebih efisien. Dalam kondisi seperti ini, strategi realistis apa yang dapat dilakukan oleh coffee shop skala kecil menengah agar tetap kompetitif di pasar, tanpa harus mengorbankan prinsip keberlanjutan yang sudah mereka jalankan. Gitu, Pak. Oke, nah ini case menarik ini. Nah kita ngomong ini, kalau menyelesaikan case ini setengah jam bisa nih jelasin. Oke, gini. Kebanyakan kalian mau menyelesaikan sesuatu dengan idealisme, ya, dengan idealisme. Contohnya adalah saya nggak mau gini, punya coffee shop ya, punya coffee shop, kalian siapin gelas keramik,
ya. Kalau minum di sana. Terus kalau mau sedotan, kasih sedotan yang stainless misalnya, yang dicuci lagi. Jangan kasih yang kertas, ya. Orang bilang saya pakai straw ini akan biodegradable, ya, ya tapi nggak anu juga gitu. Kalau kalian pakai yang stainless kan, nggak, atau yang kaca nggak, atau yang bambu, ya. Terus yang untuk take away, misalnya kasih diskon kalau kalian bawa tumbler sendiri, ya. Kalau nggak mau, harganya ada misalnya tambahan untuk packaging, misalnya ya. Jadi kopinya harga 10.000 misalnya, nggak dikasih, nggak ada sedotan, nggak ada apa-apa. Kalau Anda bawa tumbler atau minum di sini harga 10.000, Anda kalau bawa pulang, ya, Anda harus beli cupnya itu harga tambahan sekian, ya, inovasi gitu. Sehingga akhirnya orang ini terjadi di Indonesia. Contohnya gini, kalau beli plastik, kalau kita ke supermarket nggak bawa plastik, Pak mau spandbon nggak Pak? Harganya 5.000, padahal itu belinya cuma berapa? 500 mungkin atau 1.000 gitu. Jadi additional revenue, ya. Akhirnya apa? Saya suka kopinya, daripada saya bawa keluar harus nambah uang, mereka bawa tumbler sendiri. Jadi pricing strategi itu juga bisa dimainkan, ya. Eh, Terus kalau bilang kalau kita kasih cup yang ramah lingkungan, harganya lebih mahal, Pak. Ya pasti. Karena apa? Kalian itu kopinya bikin cupnya atau order cupnya cuma berapa? Yang namanya cup gak ramah lingkungan itu di mass production. Hukum industri semakin banyak diproduksi, efisiensinya semakin tinggi, harganya semakin murah. Apalagi kalau ada kompetisi. Yang buat paper cup di Indonesia itu yang dalamnya ada plastiknya, linernya itu berapa pabrik gitu ya. Mau kualitas apapun ada, belum yang impor. Ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, contoh yang lain adalah, oke, paper cup ini nggak bagus karena di recycle susah. Lebih bagus yang plastik, plastik bisa recycle gitu. Eh, Buat bak-bak penampungan di coffee shopnya misalnya. Anda kalau deposit 10 gelas, maka dapat kopi satu gratis. Ini misalnya ya, misalnya. Terus Anda bekerja sama untuk merecycle itu. Itu dilakukan banyak di tempat-tempat coffee shop lain. Contohnya Starbucks itu kalau bawa tumbler sendiri harganya udah diskon. Ya. Kemudian kopi tuku itu kalau mengembalikan gelasnya atau coffee bagnya itu, kalau dia beli kopinya sana, coffee bagnya recycle-nya dikembaliin, dapat sesuatu gitu. Jadi sebetulnya Anda bisa berperan aktif dalam melakukan recycling ini. Ada lagi Mas Yoga yang mau ditanyakan teman-teman ini? Oke, kita lanjut ke next question ya. Ada lagi juga yang kemarin, Pak Arif. Dari Najwa Wakiah, dia bertanya, secara teori, konsep keberlanjutan itu tentunya ingin diterapkan oleh setiap entrepreneur, Pak. Namun nyatanya bisnis yang menerapkan konsep keberlanjutan ini tuh cenderung mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan bisnis yang tidak menerapkan konsep tersebut. Mayoritas bisnis berskala mikro merupakan one-man bisnis untuk menghemat biaya bahkan untuk pilar utama bisnis. Jadi pertanyaannya dia tuh bagaimana bisnis berskala mikro ini secara realistis bisa menerapkan konsep keberlanjutan saat sumber daya yang dimiliki itu sangat terbatas, Pak. Sekali lagi, nah adik-adik sekalian, saya ingatkan, bisnis keberlanjutan itu harus dilihat sebagai peluang, bukan sebagai beban. Ya,
Nah, untuk menyelesaikan masalah perlu ada inovasi. Ya, saya kasih contoh yang mudah saja. Dan nggak perlu bisnis itu langsung saya memulai bisnis, saya harus 100% berkelanjutan. Nggak ada yang kayak gitu, semuanya bertahap. Ya, bertahap. Contohnya apa? Kalau bisnis makanan, ya, Anda bisa mengkomposkan sisa makanan. Ya, sisa makanan yang Anda produksi itu kan ada kayak kulitnya lah, macam-macam ya, kulitnya, bekas potongan, dan lain bisa dikomposin gitu. Ya, dikomposin kalau mau value-nya lebih tinggi, dibuat jadi maggot. Dari maggot bisa juga dijadikan pakan ternak. Jadi kalau mungkin pelihara ayam kasih makan itu atau ikan, ikannya dimasak lagi. Jadi itu bisa gitu. Packagingnya kalau orang bungkus pakai daun misalnya, udah sustainable, nggak harus mahal. Kemudian mungkin masaknya pakai LPG, tapi kalau manasin pakai listrik aja misalnya. Jadi nggak ngeluarin karbon CO2 gitu ya. Bertahap, bertahap. Nggak selalu ada binaan saya yang eh, industrinya itu bikin furniture. Ya, dia menawarkan apa? Kayunya dari reclaim wood, kayu-kayu bekas. Ya, dibuat jam, dibuat radio, dibuat meja kursi. Kemudian dia nawarkan coatingnya yang pakai water base, ya, atau dia pakai beeswax, dilapisi pakai lilin dari lebah itu ya. Bisa dilakukan, sederhana aja. Apa yang bisa lakukan dulu? Misalnya punya restoran nggak nyediain sendok plastik. Kalau bungkus nggak disediain sendok plastik, wah kita nggak ada pak. Ya, makan atau sendok plastiknya harus beli lagi tambahan. Gitu. Makan di restoran atau tempat Anda kan udah pasti piringnya, sendoknya, gelasnya kan dicuci lagi, di reuse gitu. Ya, jadi sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan dan jangan mikir terlalu muluk-muluk. Bikin satu dulu, dilihat lagi, bikin inovasi lagi. Saya rasa kalau melakukan ini, itu bukan jadi biaya usaha ini. Ya. Terus yang lain misalnya ngomong carbon footprint. Carbon footprint itu apa? Sayurnya, ikannya, sebisa mungkin diambil dari daerah sekitar. Ya, jadi ada namanya circular economy untuk petani di sekitar gitu ada dampak ya. Ada dampak yang diciptakan untuk sosial juga sekalian kan. Jadi banyak banyak sekali. Kita itu nggak sadar Indonesia itu sangat kaya seperti ini. Hanya kita kalau dulu dianggap deso, kalau sekarang dianggap deso, sebetulnya itu sustainable. Ya, eh, orang datang pakai apa box plastik makan gitu. Kalau dikirim harus beli box mahal. Kalau kita pakai besek ya, yang dari bambu itu. Kalau sekarang Anda dikirimi besek, Anda bilang, wah, deso itu pakai tumbler dong, pakai apa plastik cup gitu kan, yang tepak plastik dong biar keren. Tapi jangan salah loh, di kota besar makanan restoran yang mahal, kalau saya beli nasi campur atau apa, dikirimnya pakai besek, dalamnya itu ditutup pakai daun, dikasih terus diikat pakai tali goni, dikirim dikasihkan dan itu premium harganya gitu. Ya, jadi ada shifting yang kita nggak sadar gitu. Jadi eh, start satu dulu sudah bisa jalan, apalagi nih ya. Jadi nggak ada orang lahir itu pinter. Lahir itu ya tahu sedikit, belajar lagi. Yang penting arahnya sustainable.
Kayaknya udah ya Pak. Nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih. Mungkin udah pada paham. Mungkin kalau dari Kayaknya yang kayaknya disebutkan dari tadi, sesi-sesi sebelumnya udah bagus-bagus ini. iya udah pada paham kali ya. Nah, Kalau dari apa yang dijelaskan saat pemaparan materi tadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih oleh teman-teman, Pak Arif Budiman ini tadi udah dijelaskan cukup detail ya teman-teman. Dari yang Agrindo berdiri sejak 1976, berhasil membangun bisnis yang berkelanjutan lewat inovasi teknologi dan penelitian ESG, yaitu dengan dari dua sisi. Ada yang disebutkan tadi oleh Bapak Arif. Dari sisi sosial, Agrindo ini memberdayakan masyarakat sekitar, membangun fasilitas publik, memberi beasiswa hingga jenjang pasca sarjana, dan mendukung kolaborasi pendidikan. Kalau sisi sosial, dari sisi sosial, Agrindo memberdayakan masyarakat sekitar, dan dari sisi lingkungan, mereka menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti boiler berbahan bakar biomasa, panel surya, dan menjaga keseimbangan ekosistem dengan melepas hewan dan menanam tumbuhan di area pabrik. Tentu kesuksesan ini, kata Pak Arif tadi, tidak lepas dari mindset hijau para pemimpinnya. Pemimpin yang visioner, kolaboratif, bertanggung jawab, dan berorientasi solusi. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari pabrik, tapi dari cara berpikir dan hati pemimpinnya. Oke, sebelum ditutup kita foto dulu ya Pak ya. Karena ini ada 3 slide. Mungkin teman-teman bisa open kamera untuk kita foto. Yuk, teman-teman. mungkin pinnya dilepas dulu kali. Iya Iya. Pak. Oke. Yuk teman-teman, di open kameranya ya. Langsung saja ya. Saya mulai, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Sebenarnya terima kasih kepada Bapak Arif sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana Makasih. bisnis berkelanjutan Agrindo, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya tadi. Dari saya sendiri, mohon maaf bila ada kurang dari pembukaan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.